Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 24, kemudian ayat 37 sampai 40. Kalau sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama mulai ayat 22 sampai 24, lanjut 37 sampai 42, 3. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hari Pentakosta adalah hari yang penting sekali bagi gereja Tuhan. Karena ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus yang dijanjikan itu diberikan, murid-murid penuh dengan Roh Kudus, dan oleh kuasa Roh Kudus itulah kita lihat pelayanan pekerjaan Tuhan itu mulai dijalankan, mulai dikerjakan, dan mulai dikembangkan. Sejak turun harinya Roh Kudus itu, pekerjaan Tuhan mulai diperluas dan dikabarkan sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke penjuru-penjuru, sampai ke ujung-ujung bumi, sampai tiba kepada kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat betapa hebatnya ketika Roh Kudus itu turun. Lalu di dalam bagian yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 2 ini ketika hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, murid-murid rasul dipenuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu perhatikan apa yang Petrus lakukan. Petrus berdiri, lalu di dalam ayat 22 itu Petrus menjelaskan apa yang dia lihat tentang Yesus Kristus. Selama ini bagi Petrus, Yesus ini adalah manusia biasa. Dia seorang yang luar biasa, manusia super. Bahkan mereka mengira, murid-murid mengira bahwa Yesus ini nanti jadi pemimpin yang akan memperbaharui bangsa Israel itu dari perbudakan bangsa Romawi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah Petrus penuh dengan Roh Kudus, kita lihat Petrus itu dia berubah luar biasa. Petrus, dia yang tadinya pengecut, dia yang tadinya waktu Yesus dibunuh, dia melarikan diri, dia menyingkir, dia tidak lagi berani berdiri di depan. Tapi waktu dia penuh dengan Roh Kudus, kita lihat apa yang dia sampaikan. Nah, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak akan bicara tentang Roh Kudus itu. Nah, ini adalah prinsip pengutusan. Orang yang diutus, dia tidak akan membicarakan dirinya sendiri,
tapi membicarakan orang yang mengutusnya. Misalnya Yesus Kristus. Yesus diutus oleh Allah Bapa. Waktu Yesus diutus, Yesus bicara banyak tentang siapa itu Bapa. Apa yang dia lihat, dia dengar dari Bapa, itu yang dia sampaikan. Lalu waktu Yesus utus Roh Kudus itu akan bicara orang yang mengutus dia, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, jadi orang yang katanya penuh Roh Kudus, dia bicaranya hanya meninggikan Roh Kudus, bicara puja-puji Roh Kudus, itu sebenarnya bukan orang yang penuh Roh Kudus. Roh Kudus akan bicara dan meninggikan si pengutus, yaitu Yesus Kristus. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang Petrus sampaikan. Ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Nah, ini hal pertama yang Petrus sampaikan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Nah, istilah Yesus orang Nazaret ini bikin bingung banyak orang pada waktu itu. Termasuk orang-orang Yahudi, termasuk ahli-ahli Taurat, termasuk imam-imam orang-orang yang beragama. Kenapa? Karena Nazaret tidak pernah dinubuatkan. Tetapi Yesus ini dia datang itu dari Nazaret. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Padahal dia ini seorang yang ditentukan oleh Allah. Kalau Yesus ini Nazaret tidak pernah dinubuatkan, berarti mereka tidak mau percaya. Yesus ini orang Nazaret. Nazaret itu kota apa sih? Nazaret itu daerah apa itu? Nabi-nabi PL tidak pernah nubuat bicara tentang Nazaret. Nazaret itu hanya kota kecil, kota yang di pinggiran, dan tidak mungkin seorang Mesias hadir dari sana, datang dari sana. Padahal Yesus lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem, sesuai dengan nubuatan perjanjian lama. Kemudian Roh Kudus bawa mereka ke Nazaret. Nanti dari Nazaret mereka dipanggil keluar. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi mereka menganggap Yesus ini memang manusia biasa saja. Apalagi ketika Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus dibunuh di atas kayu salib. Bagi orang-orang yang menganggap Yesus manusia biasa, Yesus ini manusia yang paling gagal. Manusia yang paling terkutuk karena mengalami penderitaan yang hebat. Matinya dengan cara yang paling mengenaskan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus orang Nazaret. Petrus penuh Roh Kudus dan dia menyampaikan siapa itu Yesus. Yang menurut banyak orang pada waktu itu, Yesus orang Nazaret ini manusia biasa yang gagal. Apalagi ketika Pilatus kasih gelar di atas kayu salib. Yesus inilah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ini sebenarnya suatu penghinaan. Orang Yahudi punya raja mati dengan cara terkutuk. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, tetapi perhatikan Petrus penuh Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu mengubah Petrus, mendorong Petrus. Dan Roh Kudus pimpin Petrus berdiri di tengah-tengah orang banyak. Dan Petrus berfirman, menyampaikan firman, dia berkhotbah. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah. Bapak Ibu Saudara, Petrus berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia. Dia inilah orang yang ditentukan oleh Allah. Artinya Petrus sudah mulai mengerti. Petrus sudah mulai pikirannya itu dibukakan. Bahwa Yesus datang ini adalah untuk keselamatan yang setelah Tuhan siapkan, Tuhan tetapkan di dalam kekekalan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus Kristus seorang yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua, Petrus bilang Yesus Kristus ini seorang yang dinyatakan oleh Allah dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Dan memang mereka semua tahu siapa itu Yesus, apa yang Yesus buat.
Bapak Ibu Saudara, orang biasa melihat kuasa, mujizat, tanda itu dari sudut pandang manusia saja, kepentingan manusia. Mujizat terjadi, orang hanya lihat kepentingan manusianya. Tanda-tanda besar terjadi, orang lihat kepentingan manusianya. Dan murid-murid juga beranggapan demikian. Wah, Yesus ini luar biasa ini. Mereka melihat dalam kepentingan manusia saja. Tetapi perhatikan ketika Petrus penuh dengan Roh Kudus, Petrus bilang bahwa dia ini seorang yang dinyatakan oleh Allah untuk kepentingan Allah, kepentingan Tuhan, bukan hanya kepentingan manusia saja. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, misalnya ketika orang-orang mengalami, orang melihat mujizat 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang, orang hanya lihat kepentingan manusia di sana. Artinya bahwa lapar kenyang, butuh dapat, hanya sebatas kepentingan manusia. Tapi mereka tidak lihat mujizat, tidak melihat kuasa-kuasa, tanda-tanda itu untuk kepentingan Allah, untuk tujuan Allah yang lebih tinggi. Itu sebabnya setelah orang makan roti, apa yang mereka buat? Mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus dan mereka hendak menjadikan Yesus itu sebagai raja. Apa kata Yesus waktu orang-orang datang dan menyatakan pilihannya bahwa Yesus jadi raja? Bapak Ibu Saudara, Yesus bilang, kamu datang bukan karena motivasimu itu baik, bukan karena mau meninggikan saya sebagai raja. Kamu datang karena kamu sudah kenyang, karena kamu sudah makan roti itu, dan itu membuat motivasimu datang kepada saya. Artinya mereka cari Yesus, mereka perlu Yesus hanya untuk kepentingan-kepentingan jasmani, hanya urusan-urusan sesaat saja, bukan karena kepentingan hal-hal yang bernilai kekal. Setelah Yesus berkata demikian, apa yang mereka buat? Mereka semua pergi tinggalkan Yesus. Mereka semua kelompok yang besar, orang yang banyak pergi, mereka tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka kecewa kepada Yesus. Karena Yesus tidak penuhi kepentingan mereka, tidak penuhi kebutuhan mereka, hanya urusan perut, hanya urusan tentang duniawi saja. Pikiran tentang duniawi, saya dapat apa, saya dapat apa. Semua hanya taputar urusan dunia saja, tetapi tidak untuk urusan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, banyak orang kecewa dengan Yesus. Karena apa? Karena mereka cari Yesus hanya untuk kepentingan sesaat. Tapi ketika kepentingan itu tidak dijawab oleh Tuhan, mereka kecewa, mereka marah, mereka protes, dan mereka tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena motivasi salah, karena tujuan itu salah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Tapi waktu Petrus penuh Roh Kudus, Petrus bilang apa? Yesus ini seorang yang ditentukan Allah, orang yang dinyatakan Allah dengan mujizat, dengan tanda, dengan kuasa-kuasa yang besar. Mujizat terjadi seharusnya buat orang kenal siapakah Yesus itu. Buat orang supaya orang mengerti tentang Tuhan. Bahwa Yesus ini bukan hanya manusia biasa, tapi dia ini adalah satu-satunya Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Setelah dicelikan, Petrus sadar bahwa mujizat yang dilakukan Yesus supaya orang kenal, orang tahu, orang percaya siapa itu Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita cari Yesus hanya untuk apa? Hanya untuk urusan perut, hanya untuk kepentingan duniawi, maka kita perlu Yesus. Kalau kita demikian cari Yesus, motivasinya untuk kepentingan demikian, cepat atau lambat kita akan mundur. Kita akan pergi dan tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena motivasi kita salah. Ingat bahwa Yesus datang menyelesaikan masalah terbesar kita, dosa manusia. Dia serahkan dirinya, Allah Bapa serahkan anaknya,
Anak yang mana? Anak yang satu-satunya. Yang satunya yang dia kasihi. Dia rela berikan supaya kita tidak binasa di dalam api neraka. Kalau begitu Yesus hanya bicara hal-hal rohani. Hanya urusan kekal-kekal saja. Perhatikan bahwa dia Allah yang bertanggung jawab. Orang yang datang dengan tulus, orang yang datang dengan motivasi yang benar, mencari Tuhan, perlu kebenaran Tuhan, perlu pimpinan Tuhan, perlu ditolong oleh Tuhan. Tidak hanya hal fisik, tapi hal-hal yang lebih jauh dari itu. Allah tidak akan meninggalkan orang itu. Allah akan menjamin hidupnya. Baik di dunia ini sampai kepada hal kekekalan sana. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya perhatikan berapa banyak orang seringkali semua hanya seputar urusan-urusan duniawi. Kepentingan-kepentingan duniawi sehingga mereka perlu Yesus. Mereka cari Yesus, mereka membutuhkan Yesus. Perhatikan orang buta di gerbang bait Allah itu ya. Waktu Petrus lewat, apa yang dia bilang? Dia minta sedekah. Lalu Petrus kasih apa sama dia? Dia minta sesuatu yang bisa dia makan, kenyangkan perutnya. Tapi Petrus bilang, emas dan perak aku tidak punya. Tapi yang punya aku berikan. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Seketika itu dia berjalan. Dia keliling bait Allah menyanyi sorak-sorai, memuji Tuhan. Dia cerita kemana-mana. Tapi orang Yahudi benci sekali kepada orang yang dipulihkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang buta itu memang dia perlu makan. Memang dia perlu isi perutnya. Tapi waktu Petrus lewat di situ, Petrus tidak jawab dia punya kebutuhan perut saja. Karena kebutuhan perut habis di WC, habis di jamban saja. Tetapi tentang pemulihan fisiknya yang sebenarnya, yang dia butuhkan, yang paling utama, Tuhan berikan kepada dia. Bapak Ibu Saudara, kebutuhan kita yang paling utama itu apa hari ini? Andai kata kita seperti orang buta tadi, kira-kira apa yang paling prinsip, yang paling mendasar kita perlukan? Ada orang yang minta sesuatu, padahal sebenarnya dia tidak butuh. Tapi dia hanya sekedar ingin saja. Mau cari berkat, mau cari keuntungan, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara, dia bisa berikan kita apa saja. Yang penting kita percaya sungguh-sungguh, kita taat kepada dia, kita ikut dia dengan segenap hati kita. Tinggalkan semua yang merintangi kita, datang kepada dia. Dapat dia, kita dapat segalanya. Dunia ini kita dapat, sampai kekekalan kita dapat. Bapak Ibu Saudara, tapi banyak orang cari Yesus bukan urusan kekekalan saja, tapi hanya urusan hari ini saja. Urusan dunia saja. Tuhan, berkati usaha saya lancar, pekerjaan saya berkembang luas. Doa itu salah atau tidak? Bagi saya tidak salah. Kita wajib minta kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa motivasi? Kalau Tuhan berkati usaha kita berhasil. Kalau sudah berhasil, kita ngapain? Adakah kita memuliakan Tuhan dengan harta kita? Adakah kita pakai itu untuk memajukan pekerjaan Tuhan? Ataukah kita pakai itu berhasil hanya untuk kepentingan diri kita, kepentingan dunia sementara? Kalau itu tujuan kita bilang Tuhan berkati supaya berhasil, Tuhan bilang nanti dulu saya pikir-pikir. Bapak Ibu Saudara, kenapa tanah Kanaan dari Mesir ke Kanaan itu dekat sekali? Tapi Tuhan tidak mau jalan-jalan pintas itu, jalan-jalan yang dekat. Tuhan bawa mereka padang gurun 40 tahun. Karena Tuhan lihat hati mereka ini tidak benar. Motivasi mereka ini tidak lurus. Kalau mereka langsung menuju ke sana, ada bangsa Filistin di depan yang siap berperang. Kalau mereka berperang, mereka akan takut, mereka kalah, mereka akan lari, mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus sadar bahwa Yesus ini, dia seorang yang berkuasa, berdaulat, punya kuasa penuh. Kuasa di dunia ini, di atas dunia, di surga.
di bawah dunia ini dia punya. Nah, kalau kita sadar Yesus ini dia seorang yang berkuasa penuh. Kita tidak akan takut dengan resiko apapun kalau kita percaya dia. Kalau kita taat kepada dia. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya bahwa Yesus ini berdaulat penuh, berkuasa penuh. Waktu bahaya datang, resiko datang, mereka akan pikir 1000 kali. Apakah saya taat Tuhan, ataukah saya menghindari Tuhan? Berapa banyak hari ini orang tinggalkan Tuhan karena takut resiko. Saya taat Tuhan, resikonya hilang pekerjaan, hilang waktu, hilang dan lain sebagainya. Perhatikan murid-murid waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, resiko itu nomor 3. Taat kepada Tuhan, taat kepada Yesus. Yesus ini yang berkuasa penuh. Yesus sanggup menjaga, melindungi, sanggup pelihara, sanggup tolong mereka. Banyak orang percaya, ya Yesus berkuasa penuh, tapi tidak mau ambil resiko. Kenapa tidak mau ambil resiko? Karena tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup, Yesus berkuasa, kuasa di atas dunia ini, di bawah dunia, dia berkuasa. Perhatikan waktu murid-murid tinggalkan perahu, mereka bilang, Guru, kami sudah tinggalkan semuanya, tinggalkan perahu, tinggalkan nelayan, tinggalkan profesi. Terus apa yang kami dapat? Bahkan ibu Yakobus datang kepada Yesus dan bilang, Yesus minta tolong nanti anak saya satu di kiri, satu di kanan. Mereka cari jabatan. Ikut Yesus untuk dapat jabatan. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih, motivasi mereka semua miring. Motivasi mereka itu tidak lurus, tidak benar. Tapi Yesus bilang, yo tidak apa-apa, jalan saja, lihat saja, ikut saja. Waktu Yesus ditangkap kita lihat, motivasi yang salah, akhirnya mereka kabur semua. Mereka lari mengamankan diri. Ada Yesus ditangkap, ada Yesus mati, Yesus dibunuh. Semua planning, rencana, semua gagal. Kalau motivasi miring, kita lihat suatu kejadian langsung kita bilang gagal. Kenapa? Karena kita pikir sesuatu hal itu. Jabatanlah, keuntunganlah, dan lain sebagainya. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, kita lihat Petrus. Dia yang tadi kenal Yesus hanya sebatas urusan fisik, urusan sekuler saja. Tapi dia berdiri dan tidak gentar. Dia bilang, Yesus seorang yang ditentukan Allah. Penuh dengan mujizat-mujizat dan kamu tahu semua itu. Lalu yang ketiga apa yang dia sampaikan? Ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, perhatikan bahwa Yesus seorang yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Tetapi Petrus mengungkapkan masalah yang terjadi. Yesus yang telah kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa. Perhatikan bahwa ini adalah dosa secara bangsa. Dosa secara kolektif. Dosa pribadi-pribadi yang mereka tutup, mereka kubur diam-diam. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, Petrus berdiri dan Petrus bilang, Yesus ini yang telah kamu bunuh dengan tangan orang lain. Nah, jadi ide membunuh itu ide mereka. Tapi yang bunuh itu mereka pakai tangan bangsa lain. Bangsa siapa? Bangsa Romawi. Itu sebabnya mereka tidak berani selesaikan Yesus, bunuh Yesus. Karena kalau mereka bunuh Yesus pakai tangan sendiri, berarti mereka melanggar hukum keberapa itu, jangan membunuh. Tapi mereka pintar, mereka licik. Bunuh dengan tangan orang lain. Artinya lempar batu sembunyi tangan. Bikin dosa tapi pura-pura suci. Pura-pura benar, pura-pura alim, pura-pura rohani. Padahal ini penjahat besar. Ini dosa besar yang mereka buat. Awalnya Petrus gementar, Tekus takut.
dan dia kabur, menghindar, larikan diri. Tapi setelah Roh Kudus mencelikan pikirannya, mencelikan hidupnya, hatinya, Roh Kudus bongkar pikiran Petrus. Sehingga Petrus lihat kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang terjadi. Dan Yesus yang kamu bunuh dengan tangan-tangan yang keji. Bapak Ibu Saudara, Yesus mati bukan karena dia berdosa. Dia mati karena menggantikan kita yang berdosa. Dia mati bukan karena dia berdosa, tapi kita, saudara dan saya berdosa sehingga Yesus harus mati. Bapak Ibu Saudara, dia diserahkan supaya manusia tangan yang keji ini bisa diselamatkan. Itu sebabnya Allah menyerahkan dia. Dan inilah berita Injil, Bapak Ibu Saudara. Injil itu apa sih? Injil adalah manusia sudah berdosa, hilang kemuliaan Allah, harus dihukum. Tetapi kabar baik kita lihat, Yesus diutus oleh Allah, datang menggantikan kita, sehingga dia harus mati, karena tuntutan upah dosa adalah maut atau kematian. Itu sebabnya Yesus harus mati. Bapak Ibu Saudara, apa yang reaksi orang-orang waktu dengar khotbah Petrus ini? Perhatikan bahwa orang yang dengar itu mereka langsung sadar. Lihat di dalam ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, rasul-rasul lain, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Mereka terharu dan kebenaran itu, kuasa Roh Kudus itu membela hati mereka, membela cara hidup mereka yang kacau balau. Dosa yang sudah tertutup rapat, dosa yang tersembunyi, diam-diam di dalam diri manusia, yang dilakukan dengan sadar. Bapak Ibu Saudara, mereka terharu. Jadi khotbah kebenaran ini menemplak hati mereka, menemplak hidup mereka. Kamu berdosa, Yesus yang tidak bersalah sudah kamu bunuh. Dan mereka tahu semuanya itu. Yesus tanpa dosa, Yesus tak bersalah, tapi kami sudah bunuh dia. Berarti kami ini adalah pelaku. Berarti kami tidak bisa lari daripada penghakiman itu. Bapak Ibu Saudara, mereka bertanya, apa yang harus kami buat? Nah, ini dia. Ini hal yang penting. Mereka mulai evaluasi dirinya. Oh iya benar. Kami sudah berdosa. Kami sudah bersalah. Kami sudah melakukan kejahatan yang besar. Membunuh Yesus tapi pakai tangan bangsa lain. Bapak Ibu, Petrus bilang bahwa iya benar. Kalau begitu siapa yang harusnya disalibkan? Mereka sadar bahwa harusnya kami yang disalibkan, bukan Yesus. Tapi kenapa Yesus? Karena Yesus mengasihi kita. Lalu yang selanjutnya kita lihat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia, melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Yesus seorang yang dibangkitkan Allah dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada di dalam kuasa maut. Nah ini dia ya, Yesus Kristus tidak berdosa. Itu sebabnya maut tidak berkuasa atas hidupnya. Maut tidak berkuasa. Dan kebangkitannya memberikan satu konsep tentang kemenangan. Satu konsep bahwa dia adalah orang benar. Dan pernyataan Yesus orang benar itu sudah dinyatakan berkali-kali, bahkan oleh orang-orang penting. Pilatus nyatakan bahwa Yesus ini orang benar. Kepala perwira yang memimpin eksekusi di salib, dia katakan Yesus ini orang benar. Dan semua yang lain mereka katakan Yesus ini orang benar. Dan itu sebabnya dia maut tidak berkuasa atasnya. Dosa menyebabkan manusia mengalami maut. Dia menanggung dosa kita, dia turun ke dalam dunia orang mati. Tapi maut tidak berkuasa atasnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berarti kita lihat di sini, masalah dosa manusia, dosa yang hari ini terjadi di sini. Tetapi dampaknya, akibatnya sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya urusan dosa di sini harus diselesaikan.
Dosa itu membuat penderitaan. Dosa tidak pernah mendatangkan berkat. Dosa tidak pernah mendatangkan damai sejahtera. Dosa membuat manusia jalan di dalam penderitaan, jalan di dalam kesusahan-kesusahan hidup. Dosa tidak pernah memberikan sesuatu hal yang membuat manusia itu bahagia. Bapak Ibu Saudara, mau bahagia hidup ini, tinggalkan dosa, datang kepada Yesus, ampuni, akui, bereskan, maka kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kebangkitan Yesus bukan hanya momen yang terjadi dulu, oh ya betul dulu. Tetapi Petrus berdiri, Petrus bilang harus bertobat. Dan hari ini kita lihat gereja-gereja semua, di mana orang yang dipakai oleh Tuhan, orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang itu akan juga membicarakan tentang pertobatan. Tidak mungkin ada keselamatan tanpa ada pertobatan. Dan ketika Roh Kudus itu dicurahkan, mereka penuh dengan Roh Kudus, kita lihat Petrus berani bicara tentang dosa-dosa yang mereka sembunyikan itu. Ibaratkan begini Bapak Ibu Saudara, saya lihat Roh Kudus, dia itu seperti mobil remote yang tadinya itu hanya mobil biasa tapi tidak ada baterainya. Mobil itu bisa jalan ke tidak bisa jalan, tapi harus kita jalankan dia. Terserah kita mau dorong mobil itu kemana. Tapi perhatikan waktu baterai itu dipasang di dalam mobil remote. Lalu kita lihat dia dikontrol sehingga mobil itu jalan bukan lagi didorong sendiri, tapi ada suatu kekuatan yang mendorong mobil itu digerakkan kemana saja yang gerakan itu mau. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan mendorong orang itu. Nah itu sebabnya kita lihat Petrus yang tadi lari bersembunyi, tapi Roh Kudus penuhi dia, dia tidak lagi takut. Padahal ini resiko besar. Suruh orang bertobat, apalagi orang Yahudi. Orang Yahudi disuruh bertobat, mana mereka mau dengar? Mereka bilang, kamu suruh saya bertobat? Saya ini keturunan Abraham. Saya dari suku sekian. Kau mau apa? Kau dari mana? Kau dari Indonesia? Hehe, don't tertawa. Tapi lihat ketika Roh Kudus pakai Petrus, Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, berita yang mereka dengar, mereka terharu, mereka sadar. Apa yang harus kami buat? Petrus bilang bertobat, berilah dirimu dibaptis, dan terimalah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Berarti kita lihat ada suatu rentetan, suatu urutan yang penting. Ketika seseorang itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, serahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang aktif, roh yang hidup, roh kebenaran yang akan membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus tidak mungkin bawa kita melakukan kejahatan, karena dia adalah roh kebenaran. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran, tidak mungkin dibawa untuk melakukan kejahatan. Mari kita buka sebagai penutup. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 16, ayatnya yang ke-8, 9, dan 10. Mari kita baca bersama-sama. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Apabila roh itu datang, roh itu masuk tinggal dalam hidup kita, roh itu akan menginsapkan dunia, menginsapkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seberapa besar Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengubah dan memimpin hidup kita. Apakah seberapa kita insaf tentang dosa? Seberapa kita insaf tentang kebenaran, tentang penghakiman. Roh Kudus akan membawa kita
melakukan kebenaran. Insaf terhadap dosa. Oh, ini sudah dosa, ini salah, ini tidak benar, saya tinggalkan. Hidup kita akan terus dibersihkan, karena Roh Kudus akan membersihkan hidup kita. Firman ini akan membersihkan hidup kita. Darah Yesus sudah membersihkan. Bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup kita? Apakah dia memimpin hidup kita? Apakah dia menguasai hidup kita, menggerakkan kita, melakukan yang Tuhan kehendaki? Ataukah kita sudah buat dia sedih, dia mulai tutup mulut, sehingga kita melakukan dosa, melakukan kejahatan. Suaranya yang lembut tidak lagi kita dengar, sehingga kita terus melakukan dosa yang sama, terus menerus. Kita tidak pernah maju di dalam hal rohani, karena dosa mengikat kita, menghambat kita, dan menjauhkan kita dari semua yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Roh Kudus, roh yang menghidupkan, menggerakkan kita untuk menggenapi rencana-rencana Tuhan di dalam dunia ini. Kita berdoa.